السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, dan kita semua adalah hamba Allah Jalla Jalaluh, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang ada di tempat ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan kesuksesan, menjanjikan keberuntungan, menjanjikan kebahagiaan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Berulang kali Allah panggil orang-orang beriman dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita melihat banyak manusia, kalau tidak semuanya, sibuk mencari harta dengan bekerja, dengan berniaga. Ada yang jadi buruh, ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang berburu. Semuanya dalam rangka mengais rizki. Ya, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berupaya, berusaha mencari rizki. Kata Allah di surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, landai. Terus apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan famshu fi manakibiha, kalian berjalanlah di penjuru-penjurunya. Ada yang sampai merantau menyeberang lautan, ada yang merantau berhari-hari untuk sampai ke tempat dia mengais rezeki. Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah ingatkan di akhir ayat ini, wa ilaihin nusyur. Kemanapun kalian pergi, kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Ahibati fillah, ada satu hal dalam urusan mencari rizki yang terkadang kita lupa, atau sebagian nggak tahu mungkin, atau kita lalai dan tidak sadar, bahwa ternyata sebelum kita lahir, keluar dari perut ibunda kita, rizki kita udah dicatat. Tatkala kita berumur 120 hari, Allah kirimkan malaikat untuk mencatat rizki anak dan rizki antum semuanya. Ditulis rizkinya. Dan kalaupun sudah ditulis, apa berarti kita tidak perlu berusaha dan berupaya? Tetap kita harus berjuang sekuat tenaga kita. Tapi jangan lupa, kita akan mati. Semua hasil perjuanganmu mengumpulkan rizki akan ditinggal. Maka Allah ingatkan, wa ilaihin nusyur. Engkau
Kau silahkan kerja. Ada yang jadi pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada yang mungkin sistem kerjanya 7 pekan dia di lautan, 7 pekan dia di daratan. Macam-macam sistem kerja yang dianut oleh manusia, tapi tetap rezeki kita sudah dicatat dan kita akan kembali kepada Allah, dan satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita Allah Jalla Jalla. Bukan tempat kerja kita, bukan sistem yang dibangun oleh manusia sehingga kita mendapatkan rezeki. La. Di banyak ayat, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan lewatin ayat-ayat rezeki. Karena rezeki ini yang menjadi pemikiran manusia. Ketakutan, kecemasan, kontrakan belum bayar, token listrik sudah berbunyi, belum lagi tagihan yang lain. Orang jadi bingung. Tapi tatkala dia ingat bahwa semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, kenapa aku harus cemas? Rizki dicatat bersama ajal dan pasti. Di surat Al-Ankabut di ayat 17 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini cerita Nabi Ibrahim ketika menyeru kaumnya yang mereka sibuk mencari rizki di tempat yang salah, memohon, berdoa, berjuang kepada yang tidak memiliki rizki. Apa kata Allah? Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka nggak punya kekuasaan untuk kasih rizki sama kalian. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan rizki kepada kalian. Lalu fabtaghu indallahir rizqa wa'buduh washkuru lahu ilaihi turja'un. Kalian cari rizki, minta sama Allah, carilah di jalan Allah Azza wa Jal dengan beribadah, mentauhidkan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kufur, karena sebagian kita berpikir bahwa rizki itu hanya uang, hanya harta. Teman baikmu rizki. Kita bisa bangun malam, rizki. Di saat banyak orang yang dihalangi dari rizki ini, sebagian manusia seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, himarun bin nahar jifatun bil lail. Dia di siang hari keledai. Kita tahu keledai, dia sibuk bekerja. Dia pikir dengan bekerja dia dapat rezeki. Di malam hari dia jadi bangkai. Tidak kenal sholat malam. Sholat malam itu rezeki. Teman baik itu rizki. Engkau bisa ngaji itu rizki. Engkau bisa berjalan itu rizki. Engkau bisa bernafas itu rizki. Jantungmu normal, ginjalmu normal, paru-parumu sehat, rizki. Tapi sebagian kita lupa dengan pemberi rizki. Maka Allah katakan wa'budu fabtaghu indallahir rizqa wa'budu. Carilah rizki di sisi Allah Tuhan kalian, sembahlah Dia, tauhidkan Dia, berserah dirilah kepadanya saja, dan syukuri nikmat yang Allah berikan.
Kalian bakal kembali kepada Allah semuanya. Di surat Al-Ankabut ayat 60, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan kata Allah, betapa banyak makhluk yang melata di muka bumi ini yang tidak membawa rizkinya. Dia tidak menyimpan rizkinya untuk hari esok. Antum melihat binatang-binatang yang ada di hutan, dari yang kecil, pertengahan, besar, dari yang berenang dan yang terbang. Kebanyakan binatang itu tidak membawa rizkinya. Siapa yang membawa rizkinya? Ya kita simpan untuk 1 tahun ke depan. Semut, ya semut juga menyimpan, sama seperti kita. Tapi lebih banyak binatang-binatang yang mereka tidak menyimpan rizkinya. Siapa yang kasih rizki sama mereka? Allah yang kasih rizki. Lalu kenapa masih banyak orang yang cemas, yang hidup menderita dalam kecemasan dan lupa sama rizki yang Allah berikan? Kita lihat burung yang paling dekat sama kita, dia nggak pernah nyimpan makanan. Kita lihat ikan di sungai-sungai, kita lihat kadal, kita lihat belalang, kita lihat lalat, kita lihat nyamuk. Siapa yang ngatur rizki mereka? Allah yang kasih rizki. Lalu engkau menjauh dari Allah. Ahibati fillah, ada orang yang karena lupa sama Allah Azza wa Jal, kemudian dia mencari rizki dengan cara yang haram. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, berkata kepada para sahabatnya, halumma ilayya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kalian kemari semua, kalian kesini. Inna ruhal qudus nafata fi ru'i. Ruhul Qudus, Jibril meniupkan di ru'i, di jiwaku, bahwa jiwa tidak bakalan mati sampai rizkinya sempurna, ajalnya habis. Fala yahmilannakum istibta'ur rizqi. Jangan sampai gara-gara kalian merasa rizki kalian lambat, fulan udah punya motor, fulan udah punya rumah, aku belum. Fulan naik, aku tetap. Fulan ganti HP, HP ku tetap yang lama. Jangan sampai perasaan merasa rizkinya lambat dibanding dengan orang lain, lalu dia melakukan tindakan-tindakan haram. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalian cari rizki dengan cara yang jamil, dengan cara yang indah, dengan cara yang halal. Fa innal ladzi 'indallah la yunalu illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah tuh nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, amman hadzal ladzi yarzuquk. Kata Allah di surat Al-Mulk ayat 21, siapakah yang akan memberikan rizki kepada kalian kalau Allah menahan? Sebagian kita seringkali mencari kambing hitam tentang rizki dia yang sempit, yang tertahan. Yang nahan Allah. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
Allah yang membuat rizki fulan luas dan rizki fulan sempit. Allah. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Kita sibuk menuntut kepada manusia. Manusia itu makhluk yang bakhil. Dia pelit. Manusia itu lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Terus engkau nggak mau datang kepada Allah. Engkau angkat tangan minta sama Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, kalian semua butuh sama Allah. Kalian semua fakir. Kalian semua miskin. Kalian nggak punya apa-apa. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian, itu dari Allah. Rizki itu milik Allah. Jangan pernah sok dan sombong dengan usaha dan perjuangannya. Padahal sejatinya kita nggak punya apa-apa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau Allah Maha Kaya, kalau Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi ini, kenapa ana minta berkali-kali, ana minta banyak, tapi belum dikasih sama Allah? Ana ingin punya mobil, sampai tua ana nggak punya mobil. Ana ingin jadi pengusaha yang sukses, tapi ana tetap menjadi pegawai. Jemaah rahimakumullah, Allah menyebutkan tentang ana dan antum semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim, sangat kufur. Allah juga mengatakan tentang kita manusia, fahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Lalu amanah itu diambil oleh manusia, dibawa oleh manusia, sesungguhnya dia makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Allah tatkala menetapkan rizki, Allah tahu dengan kondisi kita. Kira-kira yang saat ini sedang miskin, yang saat ini sedang butuh uang, kalau Allah berikan kepadanya tahu-tahu rizki sejumlah 10 miliar, apakah dia akan jadi orang benar? Belum tentu. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Jika Allah melapangkan rizki untuk semua hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi.
Mereka akan membuat kerusakan dengan rezeki yang Allah berikan yang banyak kepada mereka. Allah mengatur. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah tahu. Allah kasih fulan rezekinya sekian, penghasilannya sekian, income-nya sekian, beda sama fulan. Fulan dikasih banyak sama Allah, fulan dikasih sedikit. Kata Allah, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya, dia maha mengetahui secara detail mana yang maslahat buat hambanya. Dan Allah maha melihat di mana kalian. Ahibati fillah, ketika Allah tidak memberi, bukan karena Allah bakhil seperti ungkapan orang-orang Yahudi, yadullahi maghlula, tapi Allah memberikan sedikit, boleh jadi itu rahmat buat kita. Rahmat. Kita tetap datang kepada Allah, kita terus minta kepada Allah. Kita tidak jadi orang yang congkak dan sombong. Dan boleh jadi ada orang-orang yang kasih rezeki yang banyak sama Allah, ujian buat dia. Dia bersyukur atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, niatkan tatkala engkau mencari rizki untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, atau untuk dirimu sendiri, supaya kita tidak jadi benalu di masyarakat. Jangan sampai niat kita mencari rizki untuk berbangga-banggaan, untuk pamer kepada orang lain. Karena barang siapa mencari rizki untuk berbangga-banggaan dan pamer kepada orang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, huwa fi sabili syaitan. Itu orang di jalannya syaitan. Bekerja, berusaha, berdoa, serahkan kepada Allah, dan ambisi kita satu, surga Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kita Jumatan telat terus. Apa nggak bisa kita menyisihkan waktu? Jauh-jauh sebelum khatib naik mimbar, kita udah datang ke masjid. Atau sebagian akan mengatakan sibuk cari rizki. Ini loh, Baitullah, Allah yang kasih rizki. Wa annal masajida lillah. Allah buat di muka bumi ini masjid sebagai rumahnya. Dan Allah menyebutkan laki-laki yang sejati, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka adalah lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan bisnis mereka, dengan jual beli mereka, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang-orang yang lalai, dan dia akan terus hidup menderita. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.